Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketika para sahabat pada generasi awal Islam meminta arahan pesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memberikan pesan-pesan takwa sebelum pesan yang lainnya. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an ketika meminta nasihat kepada beliau berpesan, takwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Karena takwa adalah pokok dari segala urusan. Takwa adalah inti dari segala perkara. Ada satu pertanyaan menarik dalam materi kita kali ini. Apakah ada di antara kita yang tidak mempunyai masalah? Atau pernahkah kita menemukan orang yang tidak pernah punya masalah? Tentu saja kita termasuk orang yang tidak terlalu meyakini bahwa tak seorang pun yang tidak mempunyai masalah. Masalah, muskilah, qadaya merupakan bagian dari dinamika hidup, bagian dari perjalanan hidup untuk peningkatan kapasitas dan kualitas diri seseorang. Hanya saja mungkin setiap orang memiliki satu cara, memiliki pendekatan, memiliki pandangan yang berbeda tentang satu masalah. Dan sesungguhnya takwa inilah merupakan satu solusi dari setiap permasalahan. Jika kita mempunyai masalah terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, maka takwa ini adalah solusinya. Ketika kita mempunyai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ketika kita mempunyai muskilah dalam masalah ekonomi, sosial, politik, kepemimpinan dan sebagainya, maka takwa inilah solusinya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mengkaruniakan rezeki dari jalan yang dia tidak duga. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk suatu daerah, suatu kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tentu saja pasti kami akan karuniakan mereka rezeki dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dalam bentuk kekuatan, kejayaan, kemakmuran, keadilan dan sebagainya. Dan akhirnya seorang mukmin itu adalah seorang yang dalam makom, dalam posisi aman. Innalil muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam posisi yang aman. Kita umpamanya sebagai seorang tua atau sebagai seorang pemimpin yang mengkhawatirkan anak kita, anak buah kita berada di tempat yang kurang baik. Tentu kita manusiawi jika kita mengkhawatirkan mereka dalam kondisi baik logistiknya, kesehatannya, kenyamanan, keamanan tidak baik.
Dan ketika mereka jawab, saya baik-baik saja, maka sesungguhnya itu dalam posisi aman. Ketika kita di rumah tangga, dalam kondisi seperti ini kita hanya mempunyai beras umpamanya, dan cukup hanya beras, air, dan tidak punya yang lainnya. Tentu seorang mukmin dalam posisi aman, tidak banyak keluhan. Ya, karena sesungguhnya orang mukmin itu fi maqamin amin, dalam posisi aman. Esensi dari ketakwaan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dalam menjalankan perintahnya, dan ketaatan dalam meninggalkan larangannya. Jadi ketika kita mempunyai masalah dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, dalam bangsa kita, dengan segala dimensinya, maka sesungguhnya itu ada masalah dalam ketakwaan Anda. Kita patut bersyukur bahwa para ulama, para guru, para pendiri bangsa ini telah menjadikan ketakwaan, keimanan, dan ketakwaan sebagai pilar dalam pembangunan bangsa ini menuju kehidupan berbangsa yang sehat, kehidupan berbangsa yang baik, yang berkah, suatu bangsa yang adil dan makmur, yang kita kenal dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.